Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya, salam sejahtera dan salam sehat juga Bapak Ibu juga. Mohon maaf tadi belum saya sapa kepada ini audien hadirin yang berbahagia juga, salam sehat juga. Terima kasih mendapatkan undangan ini. Kami diberikan waktu 15 menit ya, tidak terlalu lama untuk membawakan materi yang cukup menarik, transformasi pertambangan mineral dan batubara untuk pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Memang cukup menarik karena saya pikir di pertambangan ini isu-isu yang saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman bahwa di pertambangan ini bagaimana sih mentransformasi agar ekonomi itu bisa berlanjut setelah kegiatan perekonomian tersebut selesai. Nah, ini memang cukup menarik Bapak. Mungkin saya izin share sebentar untuk apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya, mohon maaf. Sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, sudah. Terima kasih diberikan waktu untuk memberikan sedikit ya sharing, sebenarnya sharing aja Bapak mengenai transformasi pertambangan mineral dan batu bara untuk pembangunan berkelanjutan. Tadi sebenarnya merefer dari yang disampaikan Pak Lukman tadi bahwa memang Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita lihat adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu hayati ataupun non hayati, yang kita kenal dengan sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, kalau kita melihat dari sumber daya yang tidak terbarukan ini, yang kita kenal dengan istilah mineral dan batu bara untuk di Indonesia, ini penyebarannya juga di Indonesia kalau kita lihat cukup merata, baik dari Sabang sampai Merauke, dan kita memang juga dikenal dengan untuk sumber daya alam ini kita memang sangat kaya, bahkan seperti nikel itu juga termasuk 3 besar di dunia, dan juga batu bara. Artinya kekayaan alam ini tentu saja harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti itu. Karena kalau tidak kita manfaatkan dengan bijaksana, tentunya itu juga akan merugikan masyarakat, dan kita juga tidak bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat peta ini sebarannya cukup merata, dan juga bahan galiannya pun juga beragam, baik dari perak, platina maupun emas ada di Indonesia. Bahkan di emas bukan hanya ada di Sumatera, di Jawa, bahkan di Kalimantan yang kaya akan batu bara juga di sana ditemukan emas. Sampai ke Pulau Irian pun kita dapatkan bahan galian berupa emas tersebut. Kemudian juga sebaran batu bara juga cukup merata, baik di Sumatera maupun Kalimantan, bahkan sedikit Sulawesi juga kita dapatkan ada, dan di Jawa itu bahkan di Jawa Barat kita juga temukan ada sedikit mengenai sumber daya batu bara. Artinya semua ini memang diciptakan untuk masyarakat Indonesia untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita melihat dari sumber daya alam yang ada di Indonesia yang telah kita usahakan bersama, tentunya ada penerimaan yang negara maupun penerimaan daerah yang didapat dari pertambangan mineral dan batu bara ini. Nah, untuk itu kita dapat melihat di sini penerimaan negara bukan pajak mineral dan batu bara dari kurun waktu 2011 sampai 2020 itu juga cukup naik, meskipun ada penurunan sedikit di 2016,
karena memang di 2016 itu tuh sedikit ada penurunan mengenai harga batu bara, Bapak Ibu. Jadi memang ada sedikit penurunan, namun kemudian naik lagi. Nah, memang di tahun 2020 juga ada sedikit penurunan untuk realisasinya, karena memang ada pandemi COVID yang tidak kita duga bersama. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini, hampir semua sektor perekonomian di Indonesia terkena imbasnya, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Namun demikian untuk sektor mineral dan batu bara, kalau kita melihat di sini penerimaan negaranya juga masih cukup tinggi di angka 34,6 triliun. Artinya ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat mengenai penerimaan negara yang cukup besar ini, tentu saja bahan galian itu tidak bisa serta-merta tiba-tiba bim salah bim ada di depan kita langsung menjadi menjadi bahan yang atau barang yang bisa menghasilkan penerimaan negara. Tentu saja ada proses yang mengikutinya, yaitu di mana proses tersebut harus melakukan kegiatan penggalian terlebih dahulu. Untuk itu tentu saja penggalian yang dilakukan terhadap bahan galian tersebut akan berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan positif untuk penerimaan negara yang kita sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, di mana dampak lingkungan yang ada di kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, selain dampak yang positif tadi, yaitu adanya penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara, juga ada dampak negatif yang menyertainya, seperti itu. Nah, semua dampak baik positif maupun dampak negatif itu tentu saja telah dikaji di dalam dokumen lingkungan hidup, dan di situ juga direncanakan upaya-upaya pengelolaannya nanti seperti apa dan bagaimana pemantauannya, sehingga pengelolaannya yang dilakukan itu apakah telah sesuai dengan dokumen yang direncanakan atau telah sesuai tetapi masih menimbulkan dampak yang negatif, sehingga perlu dilakukan perubahan atau perbaikan sehingga pengelolaan itu dapat dapat menghasilkan baku mutu atau kualitas yang kita inginkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam rangka pengelolaan dan pemantauan inilah juga setiap tahun tentu saja dari pemerintah mewajibkan perusahaan itu untuk menganggarkan biayanya, karena biaya pengelolaan ini tentu saja tidaklah sedikit, Bapak Ibu. Jadi pengelolaan biaya lingkungan tentu saja cukup besar, sehingga harus dianggarkan setiap tahun di dalam rencana kerja biaya dan anggaran yang diusulkan kepada pemerintah, dan pemerintah harus menyetujuinya. Disitulah juga dijanjikan mengenai pemulihan fungsi lingkungan melalui kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, juga reklamasi dan pasca tambang. Jadi memang pemulihan lingkungan hidup yang terlihat di kegiatan pertambangan, pembukaan lahan, itu dapat terlihat dari kegiatan reklamasi dan pasca tambang, sehingga lahan yang dulunya hijau kemudian dibuka, kemudian dihijaukan kembali, seperti Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk dapat melakukan pengelolaan dengan baik dan benar, tentunya harus didasari dengan peraturan-peraturan perundangan yang menggaet perusahaan tersebut agar bertindak secara benar. Sehingga di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, itu pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Dan di situ juga pemegang IUP
wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang bahkan pada saat sebelum perusahaan tersebut membuka lahan. Artinya pada saat sebelum membuka lahan, pemegang IUP ini wajib menyusun rencana reklamasi yang di dalamnya berisi mengenai rencana bukaan maupun rencana reklamasi yang akan dilakukan. Nah, selain itu juga pemegang IUP juga wajib melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menyusun dan menyusun rencana reklamasi saja, tapi harus melaksanakan juga. Dan pelaksanaan reklamasi yang dilakukan haruslah sesuai dengan peruntukan lahannya. Seperti itu. Jadi semua diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari undang-undangnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mengenai pengelolaan lingkungan hidup pertambangan mineral dan batu bara yang saya tadi sampaikan, bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ini pun bahkan telah dimulai sejak tahap eksplorasi, di mana di tahap eksplorasi ini kita ketahui bukaan lahannya belumlah terlalu luas. Artinya dari sekian ribu IUP, mungkin 1.000 hektar IUP, mungkin luas bukaan untuk eksplorasi kalau di total mungkin hanya 0,5 hektar atau 1 hektar. Tetapi itu dengan 1 hektar tetapi lokasinya berbeda-beda ya, karena untuk eksplorasi paling bukaannya hanya 6 kali 6 meter atau 8 kali 8 meter. Tetapi itu pun sudah harus ada kewajiban reklamasi. Nah, selain itu pada tahap operasi produksi juga tentu saja kewajiban reklamasi ini juga ada, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga ada kewajiban untuk melakukan pasca tambang. Pada saat kegiatan eksplorasi tentu saja kegiatan pasca tambang belum ada kewajiban karena memang belum melakukan operasi produksi. Namun demikian rencana pasca tambang itu sudah dituntut untuk disusun pada tahap eksplorasi saat naik ke tahap operasi produksi, karena sebagai syarat sebagai syarat dalam kenaikan tahap operasi produksi. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat keterkaitan dengan keberlanjutan wilayah tadi, di sini pada saat menyusun rencana pasca tambang itu harus mendapatkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, di mana para pemangku kepentingan ini terdiri dari pemerintah ataupun pemerintah daerah, kemudian dari kementerian atau lembaga terkait, misalnya di kawasan hutan ada KLHK, ataupun dinas terkait teknis terkait, misalnya ada calon lubang bekas tambang yang mungkin di situ akan bisa dimanfaatkan untuk sumber air, artinya akan meminta masukan dari dinas PUPR. Nah, artinya di sini pada saat penyusunan rencana pasca tambang pun di sini juga sudah harus melibatkan para pemangku kepentingan, selain juga masyarakat di situ di ring 1 maupun di ring 2 yang terkena dampak pada kegiatan tersebut. Artinya dengan melibatkan para pemangku kepentingan inilah kita berharap dengan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah bahwa rencana pasca tambang itu ke depannya setelah tambang itu berakhir dia akan bermanfaat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melihat di sini prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seperti kita tadi sampaikan di awal-awal bahwa bahan galian itu haruslah bermanfaat. Makanya pada saat pertambangan mineral dan batu bara itu dikelola, dia prinsip manfaat itu harus kita kedepankan, artinya manfaat kepada masyarakat, juga manfaat kepada negara, dan juga harus berkeadilan dan seimbang seperti itu. Di mana semua itu tentu saja dalam rangka mendukung kepentingan nasional untuk pembangunan nasional yang berasaskan pada asas partisipasi. Nah, pembangunan nasional yang kita lakukan tentu saja
haruslah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga apa yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan, membuka, menggali, kemudian mereklamasi atau pasca tambang kembali, itu juga nantinya bermanfaat pada masyarakat sekitar. Jadi tidak akan berhenti begitu saja ketika tambang berhenti, dia juga menjadi berhenti seperti kota mati. Jadi tidak seperti itu yang diharapkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu di beberapa peraturan kami juga mewajibkan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat, di mana di situ diwajibkan pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Disinilah pengembangan masyarakat itu, apakah potensi masyarakat apa perlu ditingkatkan dan disiapkan seandainya kegiatan pertambangan di situ berakhir. Kemudian juga perlu adanya sinkronisasi blueprint yang ditetapkan oleh pemerintah dengan rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM perusahaan tambang itu sendiri. Disinilah juga konsultasi stakeholder juga diperlukan, sehingga rencana induk program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat ini sesuai dengan yang dengan rencana tata ruang rencana tata ruang wilayah, dan juga sesuai dengan yang sesuai dengan pembangunan di wilayah tersebut. Nah, mohon maaf Bu Tias, 5 menit lagi. Siap, terima kasih. Kemudian kita juga bicara mengenai keberlanjutan, bahwa di kegiatan pertambangan itu kita selalu mengupayakan dan mengupayakan untuk mengoptimalkan belanja lokal dan kandungan lokal untuk menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal dan nasional yang berdaya saing. Tentu saja ada beberapa persyaratan di sini, di mana kualitas bahan lokal tersebut tentu saja haruslah dapat menyaingi kualitas yang dari produk impor atau luar negeri, dan juga harganya juga tentu saja harus bisa berdaya saing, misalnya dengan Cina. Misalnya kita kan tahu ada barang-barang dari Cina yang harganya sangat murah, bagaimana kita bisa menyaingi hal tersebut. Tapi juga kemudian kita juga harus melihat kemudahan produk-produk tersebut tersedia di pasaran, sehingga memudahkan untuk konsumen untuk mencarinya. Sehingga dengan hal tersebut maka diharapkan perekonomian lokal juga turut terbantu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa kegiatan reklamasi di kegiatan pertambangan mineral dan batu bara itu pada awalnya mempunyai konsep untuk menghijaukan lahan bekas tambang. Namun demikian, seiring perkembangan bahwa reklamasi itu yang dilakukan di sepanjang tahapan usaha pertambangan yang diperuntukkan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukan tersebut, diarahkan untuk hal yang lebih bermanfaat, di mana di dalam pengaturan Kepmen 1827 tahun 2018 ada program reklamasi yang selain bentuk revegetasi bisa untuk peruntukan lainnya, yaitu untuk dapat dimanfaatkan untuk area pemukiman, kemudian dapat dimanfaatkan untuk area pariwisata atau untuk sumber air atau area pembudidayaan, di mana hal ini tentu saja harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tersebut, seperti itu. Siapa tahu wilayah tersebut kemungkinan akan menjadi daerah pariwisata. Berarti lahan bekas tambang tersebut memungkinkan untuk dijadikan lahan pariwisata. Nah, ini juga sebenarnya sangat sesuai dengan SDGs 2030 yang salah satu konsep pembangunan berkelanjutannya adalah bahwa harus mengarahkan pada ketahanan energi dan ketahanan pangan serta pertumbuhan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi hal-hal seperti ini sudah
menjadi konsen dari pemerintah dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang di kegiatan pertambangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konsep pasca tambang dan tata ruang berkelanjutan atau wilayah yang berkelanjutan, yang saya sebut wilayah berkelanjutan, di sini kalau kita melihat pasca tambang, di sini ada keterpaduan antara wilayah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan melalui konsultasi stakeholder tadi, bahwa pasca tambang ini ada wilayah yang ini dulunya perkebunan, ternyata kalau sekarang itu diarahkan menjadi perkebunan memungkinkan tidak, ternyata bisa seperti itu. Nah, itu juga menjadi keterpaduan antar wilayah. Nah, di tata ruang kita melihat keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan juga dalam menyusun tata ruang ini. Nah, di rencana pasca tambang juga ada konsultasi para pemangku kepentingan tadi yang saya sampaikan dalam merencanakan pemanfaatan lahan bekas tambang. Nah, tentu saja di kewilayahan untuk tata ruang, peran aktif masyarakat dalam menyelenggarakan penataan ruang di masyarakat tentu saja perlu juga dibangun. Dan dalam kegiatan pertambangan itu juga diupayakan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan melalui program rencana pasca tambangnya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang yang dilakukan oleh para perusahaan pertambangan. Ini Bapak Ibu sekalian, mungkin waktunya sedikit lagi, tapi kita sampaikan ada peluang pemanfaatan lahan bekas tambang mendukung konsep keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial di sini. Dimana kalau kita lihat di sini lahan bekas tambangnya dapat digunakan untuk agroedutourism dan juga dapat digunakan untuk sebagai reservoir air. Di sini juga kita melihat ada pertanian dan ada tanaman agroenergi, sebagai contoh adalah tanaman sawit. Dan yang cukup menarik akhir-akhir ini untuk isu mengenai energi ramah lingkungan, juga reklamasi lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan untuk lokasi pembangkit listrik tenaga surya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita coba bangun bersama, sehingga konsep pasca tambang mengenai konsep keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial serta tata ruang yang berkelanjutan dapat terpenuhi di sini. Ini sedikit contoh-contoh, Bapak Ibu, sudah hampir selesai. Ini mengenai contoh kegiatan reklamasi di lahan bekas tambang yang saat ini sedang dibangun untuk objek wisata air, sehingga juga nanti akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan sektor pariwisata di sini. Artinya ada keberlanjutan dari kegiatan pertambangan beralih ke kegiatan wisata. Nah, di sini juga salah satu contoh kegiatan wisata juga sedang dibangun di daerah Bangka Belitung untuk daerah-daerah bekas tambang. Namun ada juga yang cukup menarik, Bapak Ibu, di sini sebagai contoh reklamasi bentuk lain untuk lahan pasca tambang diperuntukkan untuk lahan peternakan sapi. Nah, ini juga tentu saja ada sinergi dengan tata ruang, tata wilayah mengenai perkebunan dan peternakan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mungkin yang sebagai gambaran bahwa sangat memungkinkan mengenai keberlanjutan ekonomi di sektor pertambangan, sehingga pembangunan wilayah yang berkelanjutan tersebut dapat kita capai dan tentu saja dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan memang perlu sinergi semua sektor dari pemerintah daerah juga masyarakat sekitar. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.